Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Isna Faridatun Nadhiroh dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer akan sedikit menjelaskan tentang mitos dan fakta sekitar proklamasi 1945. Kami menukil dari buku karangan Muhammad Hatta yang berjudul Sekitar Proklamasi, diterbitkan pada sekitar tahun 1970-an. Jadi di buku ini Muhammad Hatta menjelaskan kejadian-kejadian sekitar proklamasi yang mungkin belum terlalu masyhur di kalangan masyarakat atau belum terlalu sering kita dengar dan belum juga dibahas di buku-buku pelajaran sejarah gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peranan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana PPKI ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebelumnya ada BPUPKI, tapi BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Akhirnya dibentuklah PPKI ini sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Presiden pertama Indonesia atau Insinyur Soekarno. PPKI ini beranggotakan pada awalnya 21 orang, kemudian bertambah menjadi 27 orang. Nah, PPKI melaksanakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian menetapkan bahwa tugas presiden sementara akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 membahas tentang pembentukan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian di sidang kedua ini juga PPKI membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan masing-masing provinsi dia dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, dan yang sidang yang terakhir atau sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Di sini PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia, kemudian membentuk Partai Nasional Indonesia dan juga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Terlepas dari peranan PPKI untuk bangsa Indonesia pada sekitar proklamasi, sebenarnya sempat menuai pro kontra perihal perlu nggak sih PPKI ini membantu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945 ini disampaikan di bukunya Muhammad Hatta sekitar proklamasi tadi. Di kediaman Bung Karno, Sultan Syahrir menemui Bung Karno kemudian mengusulkan untuk janganlah kemerdekaan dilakukan oleh PPKI. Menginginkan pernyataan kemerdekaan Indonesia ini tidak dilakukan oleh PPKI. Sebab menurut Sultan Syahrir akan membuat Indonesia nantinya dicap oleh pihak sekutu sebagai buatan Jepang. Karena kita tahu sendiri PPKI itu mendapatkan kontribusi dari Jepang. Kalau kita menggunakan PPKI untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang ditakutkan adalah pihak sekutu akan menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak didapatkan melalui perjuangan, melainkan didapatkan atas pemberian Jepang. Nah, lagi-lagi menurut Bung Syahrir, sebaiknya Bung Karno sendiri saja yang menyatakannya sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dengan perantara corong radio. Atas usul Bung Syahrir, Bung Karno menjawab dengan tegas bahwa
Saya tidak berhak bertindak sendiri. Hak itu adalah hak dan tugas panitia persiapan kemerdekaan yang saya menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang, setelah kesempatan terbuka untuk mengucapkan kemerdekaan Indonesia, saya bertindak sendiri melewati panitia persiapan kemerdekaan yang saya ketuai. Dan pada akhirnya proklamasi Indonesia tetap dilaksanakan dengan adanya campur tangan dari pihak PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti akan disambung oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah Rengas Dengklok. Menurut cerita konon, Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan kelompok pemuda mengenai proklamasi kemerdekaan. Akibatnya kedua tokoh tersebut diculik ke daerah yang disebut Rengas Dengklok. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus mereka dipaksa untuk mendatangi deklarasi kemerdekaan yang dibacakan pada hari berikutnya pada pukul 10 pagi di gedung Jalan Pegangsaan Timur 56. Faktanya lanjut Hatta sama sekali tidak pernah ada perbedaan pendapat mengenai proklamasi tersebut. Hanya ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana caranya proklamasi itu harus terjadi. Sebagaimana diketahui, Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil menghadap ke Dalat oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Asia Tenggara saat itu, Jenderal Terauchi, untuk menerima keputusan pemerintah Jepang perihal kemerdekaan Indonesia. Isinya diserahkan kepada Anda tuan-tuan untuk memutuskan kapan Indonesia akan merdeka, ujar Jenderal Terauchi dalam pertemuan resmi di Dalat dengan ketiga tokoh tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945. Sekembalinya dari Dalat, bertemulah Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat di Singapura dengan utusan dari anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dari Sumatera, yakni Teuku Hasan, Dr. Amir, dan Mr. Messi Inderes, gelar sarjana hukum Belanda, yang juga dalam perjalanan menuju Jakarta. Mereka juga telah mengetahui atas fakta bahwa Rusia menyatakan perang melawan Jepang dan mulai menginvasi Magrus. Kami setelah bertukar pikiran merasa yakni bahwa akhir penduduk Jepang tidak akan lama lagi. Bukan dalam hitungan bulan namun dalam hitungan pekan. Atas alasan itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secepatnya, ujarnya demikian. Setibanya di Jakarta pada 14 Agustus, Bung Karno menyampaikan pidato di Bandara Kemayoran kepada khalayak yang datang menyambutnya. Ujarnya, dulu saya katakan kepada Anda bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah. Kini saya katakan kepada Anda bahwa Indonesia akan merdeka sebelum
tanaman jagung berbuah. Ujarnya demikian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mitos dan fakta sekitar proklamasi. Di sini saya akan mengambil tentang Rengas Dengklok. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Udin. Di sini saya akan menambahi bahwasanya terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini banyak menganggap bahwasanya tanggal 17 Agustus ini adalah hasil dari peristiwa Rengas Dengklok. Seolah-olah pemuda yang menculik Soekarno ini memiliki andil dalam mempercepat pembacaan teks proklamasi. Akan tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Soekarno dan kaum pemuda tadi. Dua-duanya ingin proklamasi kemerdekaan ini dilakukan secara cepat. Akan tetapi para pemuda ini menginginkan Soekarno dan Hatta ini mengumumkan proklamasi tidak dengan embel-embel PPKI, tetapi di atas nama rakyat sendiri. Nah, mereka menganggap gerakan ini adalah gerakan revolusioner, di mana gerakan mereka dianggap oleh Bung Hatta ini adalah gerakan yang menyalahi aturan ataupun gerakan yang akan menimbulkan akibat yang fatal nantinya ketika Bung Karno memproklamasikan atas nama rakyat melewati radio tanpa ada perundingan dan rapat melalui PPKI. Nah, kenapa seperti itu? Karena Jepang sendiri beberapa masih ada di Indonesia. Ketika Soekarno mengumumkan lewat radio, kemudian terdengar oleh Jepang, nah maka kemungkinan pasukan-pasukan tadi akan dikerahkan oleh sekutu untuk menyerang para nasionalis ataupun para pahlawan-pahlawan kemerdekaan, karena menganggap bahwasanya peristiwa itu nanti, yaitu peristiwa proklamasi oleh pemuda tadi itu adalah bentuk kudeta. Nah, Soekarno tidak menginginkan ini, dan Soekarno ingin proses proklamasi kemerdekaan itu melalui PPKI, di mana PPKI sendiri diketuai oleh Soekarno dan Soekarno bertanggung jawab penuh atas itu. Nah, kemudian bagaimanapun revolusi itu tidak memperhitungkan masalah yuridis formil, namun menemukan dukungannya semata-mata pada kekuatan yang tersedia. Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan mereka di Indonesia tidak akan peduli apakah kemerdekaan Indonesia bikin Jepang atau bikin Indonesia. Nah, di sini tadi bahwasanya para pemuda tidak ingin Indonesia merdeka itu dengan embel-embel PPKI, karena PPKI bentukan Jepang. Jadi nanti anggapannya sekutu itu menganggap bahwasanya Indonesia ini adalah kemerdekaannya adalah hadiah ataupun pemberian dari Jepang. Nah, di sini Belanda itu tidak akan melihat itu, akan tetapi dia akan tetap menjajah Indonesia karena ada yang mengganggu ataupun ada yang merebut otoritasnya, yaitu otoritasnya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian persiapan Indonesia merdeka itu juga sudah dimulai ketika Jepang menduduki Indonesia. Ketika itu Soekarno menyepakati kerjasama antara Jepang dan Indonesia, di mana Indonesia mau membantu Jepang untuk menghadapi perang Asia. Ya, dengan imbalan Jepang akan memberikan ataupun membantu kemerdekaan Indonesia, yaitu lewat badan yang dibentuk tadi, yaitu PPKI. Nah, di sini para pemuda tadi yang menyebutnya dirinya itu revolusioner, yaitu dia menginginkan bahwasanya proklamasi harus dilakukan oleh orang lain yang namanya bersih dari apa yang disebut kolaborasi dengan Jepang. Akan tetapi pemuda ini tidak memiliki tokoh sendiri,
akan tetapi meminta Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, padahal Soekarno dan Hatta sendiri itu adalah bagian dari PPKI. Nah, di sini ada kejanggalan, itu adalah salah satu kejanggalan mengapa para pemuda tadi tidak memilih tokohnya sendiri, akan tetapi memilih Soekarno, yang itu juga Soekarno itu sendiri adalah ketua PPKI. Maka ya secara tidak langsung akan tetap ada pengaruh dari Jepang, karena Soekarno ini sudah lama bekerja sama dengan Jepang. Nah, di sini ada fakta bahwasanya jika seandainya peristiwa Rengas Dengklok tidak terjadi, maka bisa jadi proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus. Di mana tanggal 16 Agustus itu sudah diadakan rapat PPKI untuk menentukan kapan proklamasi akan dilaksanakan. Akan tetapi karena adanya peristiwa Rengas Dengklok tadi, maka pembacaan teks proklamasi harus diundur 1 hari, yaitu tanggal 17. Nah, di sini terdapat fakta bahwasanya sebenarnya peristiwa Rengas Dengklok ini tidak mempercepat, akan tetapi malah memperlambat pembacaan teks proklamasi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa dilanjut pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.